رسول الله وأخواننا الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين إسماعيل الرجل والعلماء العاملين والفقهاء وجميع أولاد المشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ما كان وأخذها وخصوصا بنا الأحد والأحد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد طاهر وعمد رحيم أن الله يتغشاهم بالرحمة ويجزي عندكم وعندكم المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله بركة ما شاء الله يرجون فتوح ورسوف ويصلح حديث وربط النسوف يرجون بالنافع والأعمال ويحفظون من نسل خزلال ويختمون بالخسر ورضنا أن في خير ونفر وعافية على هدينيها وعلى كل نية سالمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين نشهد أن لا إله إلا الله آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Wa qala alaihi salatu wassalam la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad wa hadha shadidun fatammal. Wa qala alaihi salatu wassalam la tahasadu wa la tabaghudu wa la tadabaru. Al-hadis. Wa man al-hasad ayyajida al-insanu fi sadri wa qalbi dhiqan wa haraj wa karahiyatan li ni'matin an amawahu biha ala abdin min ibadi fi dini aw dunyahu hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa rubbama tamanna dzalika wa illam tasir ilaih wa dzalika muntahal khamsi. Faman wajada syai'an fi nafsihi min hadzal hasad li ahadin minal muslimin fa alaihi an yakrahahu wa yukhfiyahu fi nafsihi wa la yuzhirahu bi qawlin wa la fi'lin fala'alahu ayanjua bidzalika min syarrih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala alaihi salatu wassalam iyyakum wal hasad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwanti, kemarin kita telah bahas di dalam kitab ini, kaji dalam kitab ini mengenai al-hasad, yang dimana telah kita tahu bahwa al-hasad itu termasuk daripada akhlak-akhlak yang buruk, betul ya? Termasuk akhlak yang buruk. Lalu akhlak yang buruk itu akan membawa kepada diri pelakunya di dalam rasa penyiksaan. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa kemarin? Man sa'a khuluquhu adzaba nafsah. Kalau sudah buruk akhlaknya, dia mengadab dirinya, tersiksa dengan prasangka buruknya kepada orang lain, merasa orang lain menggunjingnya, merasa orang lain memojokkannya, padahal itu semua tidak terjadi. Dia terhantui dengan sikapnya sendiri. Nah, dia terhantui dengan sikapnya sendiri. Ini kata Imam Hasan Al-Basri begitu. Akhlak yang buruk mengadab diri. Sama halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, aqallun nas fid dunya rahatan al-hasud wal hukud. Manusia yang paling sedikit rasa nyamannya, aqallun nas fid dunya rahah, paling sedikit rasa nyamannya, paling sedikit tenangnya, tidak punya ketenangan, sedikit sekali ketenangannya di dunia ini. Siapa?
adalah orang yang di dalam hatinya ada sifat hasud wal hukud. Ada sifat iri dan juga kebencian kepada orang lain. Makanya sunnahnya Nabi SAW adalah melupakan. Yang kemarin kita telah bahas. Setiap malam diucapkan, ya Allah, aku maafkan semua orang yang bermusuhan kepadaku, yang memusuhiku, yang mendolimiku, diserahkan kepada Allah. Bahkan disedekahkan. Saya sedekahkan. Antanam walisa fi qalbika ghish li ahad. Kau tidur dan di dalam hatimu tidak ada kebencian kepada siapapun. Faf'al, lakukan. Fa innahu min sunnati, itu adalah sunnahku. Begitu Nabi SAW. Nabi SAW juga berfirman, iyyakum wal hasad, hati-hati kamu dengan hasad. Kenapa? Fa innal hasada yakulul hasanat, karena sifat-sifat hasud atau hasud ini ketika masuk di dalam diri manusia, yakulul hasanat, memakan daripada kebaikan, kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api itu memakan apa? Al-hatab, memakan kayu. Cepat merambat ini, cepat lahap. Artinya apa? Menunjukkan bahwa hasud yang ada pada diri kita itu mampu yuhbitul a'mal, membatalkan amal. Makanya hati-hati ya, hati-hati ketika kita masuk ke dalam medan perjuangan, dalam dakwah, kemudian satu sama lain hasud. Kemudian kita berjuang dalam dunia pendidikan Islam, ternyata satu sama lain, pondok satu dengan pondok yang lain hasud dan lain sebagainya. Karena memang hasud itu datangnya, adanya pada satu jenis yang sama. Enggak mungkin bakul tahu hasud sama bakul emas, itu tidak mungkin. Ya yang hasud sama bakul tahu, pokoknya bakul tahu nih. Sing hasud santri ya podo santri nih. Yang hasud kiai sama podo-podo kiai ini, begitu. Insyaallah selamat semuanya. Wa qala alaihi salatu wasallam, la yajtami'u fi jawfi abdil al-iman wal hasad. Nabi SAW juga menegaskan bahwasanya la yajtami', tidak akan berkumpul fi jawfi abdin, di dalam perutnya atau di dalam dirinya seorang hamba. Jawf di sini bermakna al-qalb. Maksudnya adalah hatinya dia itu, hati seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berkumpul di dalamnya dua hal, al-iman wal hasad, tidak mungkin. Tidak mungkin itu ada. Ini kayak air sama minyak ini. Enggak mungkin ada iman kemudian ada hasud, itu tidak mungkin. Pasti kalau sudah ada hasud, imannya enggak ada. Kalau di dirinya itu dipenuhi dengan iman, hasudnya tidak muncul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadza syadid, kata Imam Haddad, ini adalah perkara yang sangat keras ini. Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang hanya begitu, tapi kalau kamu berangan-angan tentang apa yang difirman, apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah ini keras sekali, fata'ammalhu. Maka ayo angan-anganan, diangan-angan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling hasud, saling iri dengki. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling bertolak belakang, hati-hati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih makna hasud itu? Yaitu ayyajidal insan, hendaknya manusia itu
ketika manusia itu mendapati fi sadrihi, di dalam dadanya dia, wa qalbihi, dan hatinya dia, daiqan, rasa sempit. Kalau sampean pengen roh, aku ki kena penyakit hasud apa gak? Tandanya apa sih hasud itu? Di dalam diri Anda, hati Anda ada rasa sempit, sumpah, gak senang. Harajan, sesuatu yang sulit di dalam diri, jiwa. Wa karahiyatan, dan tidak suka. Karahiyah itu apa? Ada benci, gak suka. Li ni'matin, kebencian itu, ketidaksukaan itu terjadinya karena ada satu nikmat. An'amallah biha ala abdin min ibadihi, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat itu perkara fi dinihi au dunyah, baik perkara agamanya, ini orang kok soleh, Allah jadikan fulan bin fulan soleh, fulan bin fulan ahli taat, fulan bin fulan alim. Atau perkara dunianya, fulan bin fulan ini apa namanya, fulan bin fulan Masya Allah kaya, fulan bin fulan mendapatkan rezeki begini, nemu begini, bisnisnya bagus. Nah, ketika ada perasaan tidak nyaman di situ, berarti Anda hasud. Contoh nih, ini sing ketok nyoto, sing yang mudah terjadi. Di depan kita itu, kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita. Tahu-tahu ada orang datang. Nah kemudian orang datang ini bawa satu uang, jatuh satu. Orang 10 tadi tahu, loh duitnya jeblok, lugur. Kemudian satu orang, mas, ya ini lugur, jeblok, jatuh. 100.000, diambil sama dia. Yang ngasih tahu, yang teriak tadi itu fulan A, yang ngambil fulan B, dikasih sama orang itu. Ini Pak, sama pemiliknya, wah terima kasih ya, Anda telah ingatkan saya. Wes, niki damel jenengan, ini buat Anda, uang 100.000 buat yang mengingat tadi. Pak, uangnya jatuh, si A. Dikasih, diterima oleh si A. Wah, ya Allah terima kasih ya. Terima kasih Pak, nggak usah repot-repot sebenarnya. Ya, tapi ya, kalau dipaksa ya enggak apa-apa. Nah, semisal itu. Hah? Siapa sing maksa, kayaknya sing maksa. Nah, kemudian si B ini atau yang lainnya merasa tidak nyaman dengan hal itu. Ini apa kok dikene fulan. Nah, luwih becik ora usah ngekei kabeh lek model kayak ngene iki. Saya juga ikut andil, saya juga ikut ambilkan tadi. Walaupun dia yang ingatkan, tapi saya juga ikut ambil. Yang lain juga berprasangka begitu. Oh, saya kan juga lihat. Nah, sama-sama lihatnya. Duh, yang gerakkan hati dan tangan, ya, untuk orang ini memberikan kepada orang lain siapa? Siapa? Allah. Yang mentakdirkan kejadian terjadi siapa? Berarti siapa yang lebih kemelinti, yang lebih sok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah tentukan satu ketentuan kemudian dia seakan-akan mengingkari dan menolaknya. Allah berkehendak begini, tapi dia seakan-akan dia tidak suka dengan kehendak Allah. Makanya hasad ini ada satu indikasi al-i'rad.